Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Setelah membahas mengenai bekas jalur kereta api Yogyakarta, Magelang hingga ke Ambarawa, maka selanjutnya saya akan membahas mengenai jalur cabang dari jalur utama tersebut. Jalur cabang tersebut adalah dari Secang ke Temanggung hingga berakhir ke Parakan. Temanggung adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Temanggung Kota. Sebagian besar wilayah Kabupaten Temanggung merupakan dataran tinggi dan pegunungan. Pegunungan tersebut adalah bagian dari rangkaian dataran tinggi Dieng. Temanggung dilalui oleh 3 jalan nasional, yaitu Semarang Purwokerto, Temanggung Parakan Weleri, lanjut ke Pantura, dan Temanggung Yogyakarta. Temanggung memiliki julukan sebagai kota tembakau. Hal ini disebabkan karena Temanggung merupakan penghasil tembakau terbesar di Jawa Tengah, bahkan se-Indonesia. Tembakau yang dihasilkan oleh Temanggung dijuluki sebagai emas hijau. Hingga kini, tanaman tembakau di Temanggung tidak tergantikan nilai ekonominya dengan komoditi yang lain. Untuk mengangkut hasil komoditi tembakau dan hasil komoditi pertanian lainnya, maka pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu memikirkan untuk membangun jalur kereta api. Ketika NIS sedang membangun jalur kereta api Yogyakarta-Magelang, Direktur BOW dan Panglima Angkatan Darat pada saat itu mengkaji untuk membangun jalur kereta api garis Secang Temanggung Parakan. Jalur kereta api ini sangat diminati oleh pemerintah, NIS, bahkan beberapa pihak swasta. Beberapa pihak swasta yang mengajukan konsesi tersebut adalah A. Versteeg WZN. Dia mengajukan konsesi sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 3 Maret tahun 1898 dan pada tanggal 17 April tahun 1898. Jalur kereta api yang ingin dia bangun adalah Magelang, Sunagung, Kemirirejo, dan Parakan Ngadirejo. JH Hock dia mengajukan konsesi pada tanggal 8 Mei tahun 1896 dengan rute Purworejo lewat Temanggung, selanjutnya menuju ke Magelang. K.E. Labastid dia mengajukan konsesi pada tanggal 25 Januari dan 24 Mei tahun 1897. Jalur kereta api yang ingin dia bangun yaitu Secang, Kranggan, Temanggung, Parakan, Ngadirejo hingga ke Mundung. A.L. Peter dia mengajukan konsesi pada tanggal 8 Februari tahun 1897 dengan rute Semarang, Boja, Temanggung hingga ke Secang. J. E. Colinet dia mengajukan konsesi pada tanggal 29 Januari tahun 1898 dengan rute Loana, Salaman, Magelang, Temanggung, Parakan, Medaju, Sukrojo hingga Nawang Sari. J. F. Colinet bersama C. Van Warden dia mengajukan konsesi kembali pada tanggal 16 September tahun 1898 dengan rute Parakan, Temanggung, Karbojo dengan lintas cabang Kuangsan, Jalikan. A. Mier dia mengajukan konsesi pada tanggal 3 Maret tahun 1899 dengan rute Magelang, Bandungan, Temanggung, Parakan, Medaju, Sukerjo hingga Weleri. T.J. Haas dia mengajukan konsesi pada tanggal 3 Oktober tahun 1899. Rute yang akan dia bangun adalah dari Secang, Temanggung ke Parakan. Seluruh permohonan yang diajukan oleh pihak swasta tersebut ditolak oleh pemerintah dengan alasan akan dibangun oleh pemerintah sendiri dan akan memprioritaskan NIS jika perusahaan tersebut ingin membangun jalur kereta api tersebut.
Pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda menyerahkan pembangunan jalur kereta api Secang Temanggung Parakan kepada NIS. Pemerintah mengubah surat keputusan tertanggal 20 Desember tahun 1900 dengan mengganti dengan surat keputusan tertanggal 17 Mei tahun 1901 nomor 3. Pembangunan jalur kereta api Secang Parakan dimulai pada bulan Mei tahun 1905. Percabangan dimulai dari stasiun Secang mengarah di sepanjang jalan pos utama Magelang Purwokerto atau ke Keresidenan Banyumas. Selanjutnya melewati daerah Kranggan, Temanggung hingga ke Parakan. Di jalur ini terdapat 4 jembatan utama atau jembatan yang cukup panjang, yaitu jembatan yang melintasi Kali Murung, Kali Progo, Kali Was, dan jembatan yang melintasi Kali Galeh. Pembukaan untuk jalur kereta api ini secara bertahap, yakni untuk segmen Secang Kranggan sepanjang 7,5 km dibuka untuk angkutan barang pada bulan Maret tahun 1906. Untuk segmen Kranggan Temanggung sepanjang 6 km juga diperuntukkan untuk angkutan barang dibuka pada bulan Oktober tahun 1906. Pembukaan jalur kereta api Secang Temanggung untuk umum baru bisa dilaksanakan pada tanggal 3 Januari tahun 1907. Sedangkan untuk pembukaan jalur kereta api Temanggung Parakan sepanjang 13 km dibuka pada tanggal 1 Juli tahun 1907. Biaya untuk membangun jalur kereta api ini sekitar 65.000 gulden per kilometer. Pada awal tahun 1911, NIS mempertimbangkan untuk membangun jalur kereta api dari Parakan ke Banjarnegara. Akan tetapi, pada tanggal 22 Februari tahun 1911, SDS justru terlebih dahulu mengajukan permohonan konsesi untuk membangun jalur kereta api dari Banjarnegara ke Wonosobo. Pada akhirnya secara resmi NIS pada tanggal 12 April tahun 1911 mengajukan permohonan konsesi untuk membangun jalur kereta api Parakan Banjarnegara lewat Kedung, Kretek, Wonosobo, dan Leksono. Namun pada akhirnya pada tanggal 4 Juli tahun 1912 NIS mengumumkan bahwa mereka membatalkan rencana membangun jalur kereta api tersebut, sehingga pemerintah akhirnya mengabulkan permohonan SDS untuk membangun jalur kereta api Banjarnegara Wonosobo. Alasan NIS membatalkan rencana tersebut karena kondisi alam dan geografinya tidak memungkinkan untuk dibangun jalur kereta api karena berada di medan pegunungan yang sangat berat, sehingga harus membangun beberapa jembatan besar yang tentu saja akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga pada akhirnya sejak tanggal 1 Oktober tahun 1918 NIS mengoperasikan angkutan mobil dengan rute Parakan Wonosobo sejauh 30 km dan Parakan Ngadirejo sejauh 8 km. Tetapi pada akhirnya tanggal 1 Januari tahun 1923 semua angkutan mobil ini dihentikan pengoperasiannya. Seiring dengan berjalannya waktu, maka mulai tanggal 1 Maret tahun 1973 jalur kereta api Secang Temanggung Parakan dinonaktifkan atau ditutup. Alasan ditutupnya jalur kereta api ini adalah karena kalah bersaing dengan moda transportasi jalan raya. Bagaimanakah kondisi bekas jalur kereta api tersebut sekarang?